Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema Extended Family dan Pendeta Helen akan membantu kita untuk memahami tema hari ini. Teman-teman, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama angkat lagu pujian dari NKB 188 yang berjudul Tiap Langkahku. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami bisa berkumpul untuk bersekutu dan beribadah bersama. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami juga memohon ampun atas kesalahan yang telah kami lakukan, kiranya Engkau mengampuni segala kesalahan kami dan Engkau membimbing kami ke dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, setelah tadi kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Mazmur 116 ayat 5 sampai ayat 7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Teman-teman, saat ini kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan lagu pujian dari Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Terang bagi jalanku.
teman-teman semuanya, selamat hari Minggu. Kita bersama-sama kembali mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita dan pikiran kita dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah kami yang baik atas segala pengasihan-Mu yang luar biasa yang boleh kami alami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan karuniakan, semangat untuk boleh terus mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami rindu untuk selalu menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman di dalam kehidupan kami. Ajar kami anak-anak-Mu untuk setia merenungkannya dan juga setia untuk bisa berusaha melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tolonglah kami ya Tuhan, berkatilah kami dimanapun kami berada, biar Tuhan yang senantiasa menyatukan hati dan pikiran kami untuk boleh beribadah kepadamu dan juga bersama-sama merenungkan sabdamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dalam Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi setiap kita. Setelah Yesus selesai berbicara di depan banyak orang, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengarkan perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu pergi ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin bacaan perikop kita ini sudah sering kali kita dengar kisahnya ya. Kisah tentang seorang perwira yang begitu amat luar biasa, menarik perhatian banyak orang. Bahkan ia pun menarik perhatian Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus mengatakan, "Aku tidak pernah bertemu dengan orang yang seperti ini." Kenapa dikatakan ini menarik sekali bagi Yesus? Yang pertama dikatakan bahwa dia punya iman yang begitu amat besar ya. Kenapa dikatakan sebagai dia punya iman yang begitu amat besar? Karena saudara, ternyata dia rindu hambanya ya itu disembuhkan oleh kuasa Yesus yang besar. Dia belum pernah mengenal siapa itu Yesus, ketemu pun secara langsung begitu ya, tatap muka belum pernah. Tapi dia percaya dari cerita-cerita, dia mendengar kisah-kisah yang dilakukan oleh Yesus, melakukan banyak hal mukjizat yang luar biasa. Dia punya iman yang besar bahwa Yesus nih sanggup untuk bisa menyembuhkan orang sakit. Sakit apapun, begitupun juga dengan hambaku yang saat ini sedang sakit keras. Bahkan dikatakan bukan hanya sakit biasa ya, tapi sakit yang hampir saja mati.
Berarti artinya ini sakitnya betul-betul parah begitu ya, kritis, ini hampir saja antara hidup dan mati, dan hanya orang-orang tertentu yang mungkin bisa menyembuhkannya. Dan dia percaya bahwa Yesus sanggup untuk bisa melakukan hal tersebut, sehingga dia mendekati teman-temannya, sahabat-sahabatnya, yaitu orang-orang Yahudi tua-tua, para tua-tua, untuk datang kepada Yesus dan meminta pertolongan Yesus. Ya, menarik ya saudara, ketika Yesus ingin juga melakukan hal besar, menolong orang lain yang membutuhkan, Yesus mau ya, Yesus bersedia untuk bisa menolong orang sakit itu. Dia bilang, oke, sekarang saya akan berangkat ke sana untuk menyembuhkan orang sakit. Tetapi lagi-lagi saudara, kita melihat di dalam teks ini dikatakan bahwa ketika Yesus sedang di perjalanan dan beberapa saat lagi sudah mau sampai, ternyata ada orang lain lagi datang kepada Yesus yang menyampaikan pesan dari perwira ini, yang mengatakan, Yesus, engkau tidak perlu bersusah payah untuk sampai ke rumahnya perwira ini, karena ia merasa tidak layak kalau engkau datang ke rumahnya. Ia merasa tidak layak jika engkau bertemu langsung dengan dia. Maka sebutkanlah, katakanlah, perintahkanlah sesuatu untuk bisa dilakukan supaya hambanya itu dapat sembuh. Ya, jadi imannya ini betul-betul besar, saudara. Kenapa? Karena dia percaya bahwa kalaupun Yesus tidak bertemu secara langsung dengan orang yang sakit, kuasa Yesus tidak terbatas untuk bisa memberikan sebuah kesembuhan yang sempurna. Dia punya iman yang sangat besar, pengharapan yang sangat besar kepada Yesus, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk mengatakan itu. Bahkan dia mencoba untuk membanding-bandingkan dengan kehidupannya sebagai seorang perwira. Dia punya banyak prajurit, dia punya banyak hamba-hamba yang kalau orangnya kedudukannya lebih senior dan ada yang junior gitu ya, ada prajurit, lalu nanti ada atasannya ya, ada perwira dan lain sebagainya. Jika yang atas ya, yang kedudukannya yang di atas itu mengatakan suatu hal, maka yang di bawah harus mendengarkan dan juga melaksanakan itu semua. Dan dia percaya bahwa kalau Yesus mengatakan sesuatu, memerintahkan sesuatu, apapun itu akan terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di sini Yesus memberikan sebuah pengakuan bahwa iman sebesar ini tidak pernah kutemukan di antara orang-orang Israel. Ya, ternyata perwira ini memang bukan bagian dari orang Yahudi, orang Israel, umat Allah yang dikhususkan untuk bisa mendapatkan keselamatan daripada Allah. Mereka orang perwira ini adalah seorang Romawi ya. Mereka bukan bagian dari orang-orang Yahudi, tetapi dia punya iman yang begitu besar kepada Yesus. Itu suatu hal yang hebat dan luar biasa. Hal yang kedua yang menarik dalam kisah ini, saudara, kita bisa melihat bahwa perwira ini memiliki kasih yang begitu besar dan tulus kepada banyak orang. Kenapa? Kalau kita lihat dan mendalami teks ini, kita akan melihat bahwa dia mengasihi siapa? Hambanya, ya. Orang yang mau disembuhkan itu hanya seorang hamba, saudara. Seorang budak, ya, bagi orang Israel, orang Yahudi. Mereka selalu punya pemahaman bahwa hamba itu adalah orang yang tidak punya hak atas kehidupannya. Kalau mereka itu jadi hamba, jadi budak, ya, hidup mereka tuh pantas untuk diperjualbelikan, dijual kepada seorang tuan, lalu nanti dia akan bekerja untuk tuan itu, dan apapun yang dikatakan, diperintahkan oleh tuan itu harus dilakukan oleh hamba itu. Nah, kalau tuannya sudah bosen, istilahnya, ini hamba kok aku suruh-suruh ini nggak bisa, itu nggak bisa, ya sudahlah, mati saja dia, begitu ya. Dan hamba itu akan mati, gitu ya. Dia tidak punya hak apapun di dalam kehidupannya. Kalau tuannya itu kesal, kamu ini tidak mendengarkan perkataan saya, mulai hari ini sampai 1 minggu ke depan kamu tidak usah makan, tidak usah ada yang memberikan makan kepada dia. Maka itulah juga yang akan terjadi, yang harus ditanggung oleh hamba itu. Hamba itu tidak bisa protes atas kehidupannya, ya, diperlakukan seenaknya. Kadang-kadang malah tidak diperlakukan secara manusiawi, ya. Kadang-kadang mereka dihina, ya, kadang-kadang mereka dipukul, kadang-kadang mereka mendapatkan kekerasan verbal ataupun fisik, dan hidup mereka betul-betul sangat tidak berharga dari pandangan kacamata para tuan-tuan. Tapi berbeda dengan
perwira ini, dia menganggap hambanya ini adalah orang yang penting. Kenapa penting? Dia mengusahakan yang terbaik untuk kesembuhan dari hambanya ini. Jarang-jarang, bahkan mungkin gak ada bagi orang Yahudi yang melakukan hal kasih yang tulus, yang besar seperti itu, ya. Bahkan sampai dia harus berusaha mencari tahu jalan keluar, mencari tahu pengobatan apa yang harus didapatkan oleh hambanya ini, berusaha lalu menggunakan koneksi atau hubungan dia dengan orang-orang di sekitarnya untuk bisa menjumpai Yesus dan memohon pertolongan kepada Yesus. Bukankah itu sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh perwira ini untuk bisa menyembuhkan hamba ini? Dan puji Tuhan saudara, hamba itu bisa sembuh, ya, dan dia merasakan kasih yang besar dari seorang perwira ini. Dan ini menandakan kepada kita kalau kita mau mengasihi orang-orang di sekitar kita, saudara, kita meyakini bahwa yang kita kasihi bukan hanya orang-orang terdekat. Orang yang paling terdekat dalam hidup kita, misalkan keluarga kita, papa, mama, begitu mengasihi aku juga harus mengasihi mereka. Kakak, adik, mereka menyayangi aku juga harus menyayangi mereka, gitu ya. Terus kalau di sekolah, lingkungan sekolah, ada guru-guru yang mengajarkan kita, mendidik kita, mendoakan kita, lalu kita bilang, mereka mengasihi saya juga harus mengasihi mereka. Teman, sahabat, orang-orang yang kita kenal, lalu kita mengatakan, ya karena mereka sudah mengasihi kita, ya kita juga harus mengasihi mereka. Tapi bagaimana dengan orang sekitar yang mungkin bukan bagian dalam keluarga inti kita, dalam hal sama-sama satu darah, begitu ya, sedarah dengan saudara kita. Bagaimana sikap kasih kita? Sudahkah kita menunjukkan kasih yang betul-betul tulus dan mendalam kepada mereka? Kalau saudara punya asisten rumah tangga, bagaimana sikap saudara kepada asisten rumah tangga? Ya, dia kan orang yang bekerja di rumah saya. Ya, dia kan bekerja mau hormat sama saya, mau menghargai saya ya karena dia dibayar. Ya terserah saya dong mau ngomong apa sama dia. Apakah begitu sikap kita kepada mereka? Tidak ya, kita belajar dari firman Tuhan hari ini bahwa kita harus menunjukkan kasih kepada siapapun orang yang kita kenal. Baik itu mereka yang punya kedudukan setara dengan kita ataupun kedudukan yang di bawah kita, ya. Kita harus menghargai keberadaan mereka, kita harus menghormati mereka. Coba bayangkan saudara, kalau tidak ada orang-orang yang bekerja dengan kita, misalkan kita biasa punya asisten rumah tangga, terus suatu ketika asisten itu pulang, ya, terus kita harus mengerjakan pekerjaan rumah itu sendiri secara mandiri, ya, kita bantu-bantulah, ya. Kalau mama misalkan yang membersihkan lantai, ya, kita mungkin tugasnya adalah mencuci piring atau mencuci pakaian kita sendiri dan lain sebagainya. Bagaimana rasanya? Tentu kita akan lebih menghargai kehadiran asisten rumah tangga itu di dalam hidup kita. Kita belajar untuk bisa menghargai orang lain tanpa melihat status mereka, tapi kita betul-betul mau menunjukkan kasih yang tulus kepada orang-orang di sekitar kita yang mengenal kita. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, 1 Yohanes 4 ayat 7 mengatakan kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi ya berasal dari Allah dan mengenal Allah. Firman Tuhan ini kembali lagi mengingatkan kita, kalau kita mau menunjukkan kasih kepada orang lain, kepada sesama dengan tulus, ya, tanpa pamrih, bukan karena dia sudah mengasihi saya mengasihi dia, tapi betul-betul kita mau menunjukkan ramah tamah, sapaan, penghargaan kepada mereka, bahwa karena Tuhan sudah mengasihi kita, itu adalah sebuah bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita betul-betul sungguh-sungguh mengenal Allah yang penuh dengan kasih. Karena saudara, siapakah kita manusia? Ya, kita adalah orang yang berdosa yang sebenarnya nggak layak disapa oleh Allah. Kita nggak cocok untuk bisa punya relasi yang baik dengan Allah, berkata langsung kepada Allah. Kedudukan kita berbeda. Allah bertata di surga, ya, dia punya segala sesuatu, dia maha suci, dia maha kudus. Siapa kita? Kita orang berdosa, kita nggak suci, kita nggak kudus, ya, kita tidak layak untuk datang kepada Tuhan, tapi Tuhan melayakkan. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Baiknya kita juga melakukan hal itu kepada orang-orang sekitar kita,
khususnya juga asisten rumah tangga ataupun orang-orang yang punya kedudukan atau status sosial yang tidak sama dengan kita. Kita belajar untuk berbagi kasih, berbagi kehidupan kepada mereka. Saudara, Khalil Gibran pernah mengatakan, life without love is like a tree without blossom and fruit. Yang artinya adalah kalau kita tidak memiliki kasih di dalam hidup kita, kita sama saja seperti pohon ya yang tidak mekar ya, yang tidak menghasilkan bunga yang mekar, yang baik ataupun buah ya yang banyak yang bisa berguna atau bermanfaat bagi orang lain. Kita mungkin cuma diibaratkan sebagai pohon yang kering ya, yang mungkin tidak ada daunnya, tidak ada buahnya, tidak ada bunganya, yang kadang-kadang kalau orang melihat, kok pohonnya antara hidup dan mati ya, nggak terlalu bermanfaat, nggak ada daunnya tuh, nggak bisa berlindung untuk berteduh di bawahnya, nggak ada bunganya, nggak ada bagus-bagusnya, nggak ada keindahannya, tidak ada buahnya juga, tidak bisa dinikmati atau bermanfaat bagi orang lain ya. Tapi kalau kita memiliki itu semua, ibaratnya pohon yang memiliki itu semua, itu sama juga dengan hidup kita yang penuh dengan kasih. Kita punya manfaat, kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Kita mau mengasihi siapapun orang di sekeliling kita dengan kasih, menganggap mereka sebagai anggota keluarga kita, memberikan sapaan, senyum, kasih, perhatian, ya, kepedulian kepada mereka, mendoakan mereka, dan itu adalah salah satu sifat anak-anak Allah yang diberkati oleh Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, linknya ada di layar ini ya. Nah, nats pembimbing kita diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Selamat memberi persembahan. Dan untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyikan lagu pujian Terima Kasih Tuhan. bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas segala berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Tuhan,
kami sudah menyerahkan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya apa yang kami punya bisa memuliakan nama-Mu ya Tuhan, kiranya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman, kita akan berdoa syafaat dilanjutkan dengan penerimaan berkat. Kepada Pendeta Helen dipersilahkan. Mari, saudara, kita satukan hati kita bersama-sama akan naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, Allah kami yang baik, karena Engkau telah menempatkan hidup kami tidak sendirian. Kami dikelilingi orang-orang yang mengasihi kami, keluarga kami, teman, sahabat, orang tua, dan juga para pengajar kami, guru-guru. Bahkan Tuhan sediakan orang-orang di sekeliling yang juga boleh menolong kami untuk menjalani hari-hari kami. Bersyukur atas kehadiran mereka, dan biarlah kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang selalu juga boleh menunjukkan kasih kepada sesama kami dengan ketulusan. Bahwasanya kami telah dikasihi oleh Tuhan, dan kami rindu Tuhan pakai kami untuk boleh mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami yang masih bergumul melawan pandemi COVID-19. Biar Tuhan yang senantiasa terus menuntun kami, memberikan hikmat kepada para pemerintahan kami dan juga kepada masyarakat untuk boleh bekerja sama, sehati sepikir untuk bertindak untuk mencegah penularan COVID-19 dan juga menyelesaikan semuanya dengan baik. Tuhan hadir untuk boleh memberikan pemulihan bagi saudara kami yang terkena COVID-19. Tuhan hadir untuk boleh menjaga para tenaga kesehatan yang terus berjuang melakukan yang terbaik menolong saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan yang hadir untuk membawa kebaikan bagi kami semua. Pulihkan juga perekonomian kami ini Tuhan, di tengah-tengah banyak tantangan yang kami hadapi. Biarlah damai dan kasih setia Tuhan boleh kami rasakan bersama. Bapak yang makasih, kami mau berdoa untuk gereja kami. Kami bersyukur untuk setiap pelayanan yang boleh terus dikerjakan, dilakukan oleh gereja kami. Biarlah itu semua boleh memenuhi segala kebutuhan bagi jemaat Tuhan, bagi umat-Mu yang membutuhkan penguatan iman, baik yang dilakukan secara online ataupun onsite. Engkau yang mau berkati juga khususnya Komisi Remaja GKI Salatiga untuk terus berkarya di dalam setiap pelayanan mereka. Bahwasanya pandemi COVID-19 ini bukanlah sebuah penghalang bagi kami untuk melakukan pelayanan bagi Tuhan. Tetapi biarlah ini menjadi tantangan kami untuk lebih lagi memiliki iman yang teguh untuk terus melayani Engkau dengan setia. Berkati juga orang tua kami yang senantiasa terus mengusahakan yang terbaik bagi kami. Berkati mereka, berikan berkat yang daripada-Mu untuk boleh mencukupkan segala kebutuhan kami di dalam keluarga-keluarga kami. Bapa yang makasih, Engkau juga berkati anak-anak-Mu yang saat ini terus boleh dalam keadaan sehat, semua adalah karena anugerah Tuhan. Tuhan yang sempurnakan supaya tetap boleh menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, sehingga mereka juga boleh melakukan banyak aktivitas di rumah ataupun dimanapun dengan perlindungan dan juga pertolongan Tuhan. Berkati studi yang saat ini terus mereka kerjakan, biar Tuhan tetap menaungi mereka dengan kecerdasan, kepintaran, dan juga hikmat yang daripada Tuhan untuk boleh terus bertumbuh untuk menjadi anak-anak Tuhan yang takut dan setia hanya kepadamu. Inilah ungkapan syukur dan doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara, kita akan bersama-sama memohon berkat dari Tuhan untuk memberkati saudara-saudara dimanapun saudara berada. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.